Bab 347 Keluarga Bloodline Mata. Tubuh Zhao Feng seperti selembar kertas yang terkoyak. Di zona utara, jantung Bei Moi dan Dong Sue berdetak kencang. Dengan kekuatan Brother Zhao, dia seharusnya tidak dikalahkan secepat ini. Bei Moi menggelengkan kepalanya dengan keras. Pada saat ini, pemenang panggung utara diputuskan. Petik 2. Sosok Gao Peng membeku di udara ketika tubuhnya menjadi goncang. Seorang pemuda berambut biru muncul di depannya dengan tangan terlipat membelakanginya. Busur petir menahan Gao Peng. Celepuk. Gao Peng jatuh dari udara, hangus. Petir dan kecepatan yang aneh. Luar biasa, seru jenius zona utara berseru. Kecepatan dan penggunaan petir yang ditampilkan Zhao Feng membuat orang lain menghela nafas. Sangat jarang melihat pertempuran berakhir dalam satu gerakan, tetapi ini biasanya hanya muncul pada 5 keajaiban luar biasa. Hakim melambaikan bendera naga sejati untuk menandai kemenangan Zhao Feng. Sebagian berkat naga dari Gao Peng langsung ditransfer ke Zhao Feng. Weng gelombang-gelombang. True Dragon token milik Zhao Feng masih putih tetapi menjadi lebih terang. Setelah pertempuran ini, berkat naga Zhao Feng jelas telah meningkat. Ini karena dia tidak memiliki banyak berkah naga sehingga mengalahkan siapapun akan memberinya peningkatan yang jelas. Saudara Qin, bocah berambut biru ini mungkin adalah kuda hitam. Di bawah zona utara, puncak kata pemuda True Human Rank. Dia telah memperhatikan Zhao Feng ketika yang terakhir naik, terutama karena rambut biru dan mata kirinya yang biru. Melihat dari dekat pemuda itu menyadari bahwa penggunaan petir dan gerakan Zhao Feng telah mencapai tingkat yang luar biasa. Begini begitu tetapi belum dianggap sebagai kuda hitam. Hanya pemula yang memenangkan setidaknya 10 pertempuran berturut-turut dianggap kuda hitam. Petik 2. Kata saudara Qin samar. Saudara Qin ini berusia 30 tahun dan berpakaian seperti seorang sarjana. Berdiri di grup, ia membuat para jenius lainnya menghormati. Orang ini Qin Kunwu, yang berasal dari salah satu dari 10 klan besar, bab buku surgawi. Dia bertarung dengan Mo Tianyi dalam undian dalam Secret True Dragon Gathering terakhir, tetapi penempatan terakhirnya lebih tinggi. Petik 2. Xia Xianxiang dari klan 10.000 pedang berkata dengan sungguh-sungguh. Terlepas dari Zhao Feng, Dong Sue, Bei Moi, Wang Shuao Guai familiar ini, ada juga Xia Xianxiang dan beberapa lainnya. Tentu saja, baik Xia Xianxiang dan Qin Kunwu adalah orang-orang yang dinilai tinggi di seluruh Secret True Dragon Gathering. Di bawah Dewi Bingwei adalah Qin Kunwu, Xia Xianxiang sebagai orang bermata hantu yang juga memiliki token naga sejati perak murni. Dari 3 Qin Kunwu dan pria bermata hantu keduanya memiliki kilatan emas pada token naga sejati perak mereka. Sampai sekarang Qin Kunwu, Xia Xianxiang dan pria bermata hantu adalah 3 yang terkuat di bawah keajaiban luar biasa di zona utara. Dong Sue dianalisis. Dia dan Zhao Feng sama-sama berasal dari agama darah besi dan telah membocorkan beberapa kabar. Pada kenyataannya, bahkan jika dia tidak mengatakan ini, Zhao Feng akan mengerti dengan pemindaian mata spiritual Tuhannya. Hanya dengan melihat token naga sejati mereka, orang bisa tahu seberapa kuat mereka. Qin Kunwu, Xia Xianxiang dan pria bermata hantu semua memang memberi Zhao Feng tekanan tepat di bawah Dewi Bingwei. Bagaimana situasi pria bermata hantu itu? Garis keturunan mata Zhao Feng memiliki arti yang aneh. Aku dengar dia dari keluarga Wu dari salah satu dari 3 keluarga garis keturunan mata utama. Dong Sue berkata dengan tidak yakin ketika dia melihat pria bermata hantu itu. Bagaimanapun, ini juga pertama kalinya dia berpartisipasi. Ketika keduanya memeriksa pria bermata hantu itu yang terakhir tampak merasakannya. Dan sepasang mata abu-abu dingin yang dingin tiba-tiba memindai. Para jenius di daerah ini tiba-tiba merasakan dingin yang menyeramkan. Seolah-olah mereka telah berjalan ke kuburan yang penuh dengan tulang putih. Dong Sue mulai bergetar dan bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan seseorang sekuat Zhao Feng merasa bahwa bernafas itu keras dan merasakan desisan bahaya. Garis keturunan, mata hantu, dari lelaki bermata hantu itu mengeluarkan aura kuno dan dingin yang tampaknya telah menyentuh dunia jiwa yang bisa mengikis dunia fisik. Sungguh garis keturunan mata yang kuat. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng melihat garis keturunan mata yang kuat. Itu lebih dari 10 kali lebih kuat dari Lintong. Zeze, aku tidak berpikir akan ada garis keturunan mata seperti itu selain dari 3 keluarga mata besar tapi sayangnya. Pria bermata hantu itu jelas bisa merasakan garis keturunan mata Zhao Feng tetapi menggelengkan kepalanya dengan menyesal.
Meskipun dia pikir garis keturunan mata Zhao Feng tidak buruk, itu juga tidak baik. Setelah bentrok dengan mata hantu, Zhao Feng hanya merasakan aura erosi dingin mencoba untuk masuk ke mata spiritual Tuhannya. Peng 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 peng. Mata spiritual Tuhan tiba-tiba mulai mengeluarkan perasaan berbahaya. Dalam dimensi mata kirinya, aura kelabu samar membawa kekuatan yang mengikis ke Zhao Feng. Menghancurkan. Zhao Feng mencoba yang terbaik untuk melakukan sumber energi mentalnya dan rasa dingin dari kolam pembekuan membunuh aura kelabu. Gelombang. Zhao Feng menghela nafas panjang. Garis keturunan mata pria bermata hantu itu memang menakutkan. Dia memang layak menjadi keturunan dari salah satu dari 3 keluarga garis keturunan mata utama. Kekuatan orang ini tidak lebih lemah dari Mo Tianyi. Zhao Feng menenangkan dirinya. Setelah menganalisis situasi zona utara, Dewi Bingwei jelas merupakan yang terkuat. Qin Kunwu, Xia Xianxiang dan lelaki bermata hantu adalah 3 yang paling kuat berikutnya yang bahkan Zhao Feng tidak punya banyak kesempatan melawan. Di bawah mereka ada yang lain di True Mystic Rank tetapi Zhao Feng tidak takut pada mereka. Pemimpin bab, orang itu naik. Dong Sue tiba-tiba berseru. Melihat ke atas, Zhao Feng melihat pria bermata hantu di panggung utara. Lawannya adalah lelaki True Human Rank berwarna emas. Mata hantu pembakar jiwa. Pria bermata hantu itu tersenyum jahat ketika sepasang mata hantu itu mulai terbakar. Sua, pria dengan emas langsung berteriak dan meludahkan seteguk darah. Pria itu kemudian melolong ketika keringat menetes dari punggungnya kemudian berguling-guling di tanah seolah-olah dia sedang disiksa. Hakim mengibarkan bendera naga sejati. Pria bermata hantu yang menang bergumam pada dirinya sendiri, jika bukan karena membunuh orang itu akan kehilangan berkah naga. Dia jelas menahan saat itu. Taiyun Xuangzi telah membunuh lawannya dan bukannya mendapatkan berkah naga, dia bahkan kehilangan beberapa. Ketika pria bermata hantu itu menyerang mata spiritual Dewa Zhao Feng mengunci dirinya. Dia menggabungkan Flame of True Spirit-nya dengan garis keturunan matanya, membentuk Ghost Eye Flame yang membakar jiwa lawannya. Zhao Feng menemukan alasan di balik keterampilan pria bermata hantu itu. Namun, mengetahui bukan berarti Zhao Feng bisa menyalinnya. Zhao Feng hanya bisa mendapatkan ide dari apapun yang terkait dengan garis keturunan karena garis keturunan semua orang berbeda. Itu cocok untuk orang lain, bukan berarti itu cocok untukmu juga. Tapi api roh sejati dapat dibentuk oleh siapapun di alam roh sejati. Zhao Feng memejamkan matanya dan menggabungkan kesadarannya ke dalam dantiannya. Inti dari dantiannya adalah sumber roh sejati yang bias terhadap elemen petir. Menurut peninggalan petir, Zhao Feng mengedarkan kirohnya dan nyala api kecil seukuran kacang polong muncul di kedalaman sumber roh sejatinya. Pada saat yang sama nyala berkilau. Ini bukan sembarang api roh sejati yang normal, itu adalah api roh sejati-sejati. Setelah mencapai alam roh sejati, Zhao Feng tidak peduli tentang api roh sejati karena ia tidak mempertimbangkan untuk menempuh jalan pandai besi. Namun, aura yang dilepaskan dari True Spirit Lightning Flame di dantiannya membuat hati Zhao Feng melompat. Menggunakan api roh yang benar petir sebagai pemantik dan menggabungkannya dengan mata spiritual Tuhan, bisakah aku memanggil mata dewa api petir? Sebuah pemikiran muncul di benak Zhao Feng. Bagaimanapun, dia telah melihat ke halaman mata hitam yang tidak lengkap dan cukup tahu tentang energi mental. Pertama, Zhao Feng membutuhkan jembatan yang menghubungkan mata spiritual Tuhannya dan api petir roh sejati bersama-sama. Jembatan ini akan menjadi darah biru dinginnya yang samar di tubuhnya. Beberapa saat kemudian, darah biru samar berubah menjadi jaring laba-laba yang memanjang dari dimensi mata kirinya ke api roh sejati api dalam dantiannya. Waktu berlalu dengan cepat ketika Zhao Feng terus berusaha dan menyelesaikannya. Kegagalan demi kegagalan berarti bahwa ia semakin mendekati kesuksesan. Weng gelombang. True Dragon Token Zhao Feng tiba-tiba merasakan sesuatu dan menunjuk ke arah panggung utara. Giliranku lagi. Zhao Feng berdiri dengan enggan. Dia sangat dekat dengan kesuksesan. Ketika api petir mata dewa berhasil itu akan menjadi teknik rahasia garis keturunan mata yang kuat yang tidak hanya menyerang jiwa. Itu akan menyerang dimensi energi mental dan dunia fisik. Panggung utara. Zhao Feng naik untuk kedua kalinya. Lawannya kali ini adalah seorang pria panggung akhir dalam baju besi emas. Pria lapis baja emas memiliki ekspresi hati-hati dan memasang ki pelindung penghalang roh sejati untuk melawan kecepatan Zhao Feng. Kecepatan Zhao Feng telah membuat para jenius lainnya menghela nafas.
Untuk mengalahkan mereka dengan kecepatan cepat kamu membutuhkan pertahanan yang lebih kuat dan menggunakan keheningan untuk melawan gerakan. Setelah memperkuat pertahanannya, senyum muncul di wajah pria lapis baja emas itu. Kultivasinya lebih tinggi daripada Zhao Feng dan percaya bahwa selama pembelaannya tidak rusak, kemungkinan dia menang tinggi. Namun, Zhao Feng tidak berusaha menang dengan kecepatan. Eye of Illusion. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan kolam pembekuan yang tampak seolah muncul di mata kirinya. Celepuk. Dalam napas, pria lapis baja emas itu setengah berlutut di tanah dan keringat dingin membasahi punggungnya. Hua, zona utara pecah menjadi kekacauan. Beberapa puncak True Human Rank dan bahkan Genius True Mystic Rank dipindahkan. Pria bermata hantu itu tampak terkejut, sepertinya dia sama sekali tidak tahu teknik mata. Weng gelombang. Token naga sejati Zhao Feng menjadi lebih terang dari sebelumnya karena membutuhkan beberapa berkat naga dari lawan. Namun, masih ada sedikit jarak hingga token perunggu. Setelah menang, Zhao Feng dengan cepat kembali ke tempatnya dan mulai menguji dan menjelajahi dalam dimensi mata kirinya. Perlahan tapi pasti, mata kiri Zhao Feng sesekali menyala dengan kilat dan pupilnya tampak transparan dan gelap pada saat bersamaan. Bab 348 Bayangan Warisan. Darah biru samar dalam tubuh Zhao Feng membentuk cahaya yang menghubungkan dimensi mata kirinya ke sumber roh sejati dalam dantiannya. Es api petir roh sejati berhasil menyatu dengan kolam pembekuan. Kolam pembekuan bukan hanya sumber energi mental Zhao Feng, itu juga kekuatan mata, mata spiritual Dewa Zhao Feng dan inti dari garis keturunan matanya. Hingga kini masih menjadi misteri. Melalui pengujian kolam pembekuan dan True Spirit Lightning Fore bisa bergabung bersama untuk waktu yang singkat dan api petir biru samar kadang-kadang akan berkedip di mata spiritual Tuhan Zhao Feng. Pada titik ini waktu Zhao Feng telah menyalin teknik Flaming Eye pria bermata hantu itu. Bagaimanapun, mata adalah bagian tubuh manusia yang paling lemah dan teknik mata yang menyala ini paling baik digunakan secara instan, bukan terus-menerus. Mata normal tidak bisa melakukan ini. Petik 2. Zhao Feng menyadari, ini berarti bahwa mereka yang tidak memiliki garis keturunan mata yang kuat tidak dapat menggunakan keterampilan ini bahkan jika mereka tahu bagaimana mengolahnya. Ini karena mata manusia normal lemah dan tidak bisa menahan nyala api. Pada saat ini, mata Dewa Api Zhao Feng telah terbentuk dan mungkin lebih kuat dari yang lainnya. Sampai sekarang, teknik mata Zhao Feng berisi, mata ilusi, mata jiwa es dan mata hati. Mata jiwa es memiliki serangan yang kuat dan terspesialisasi dalam mengunci lawan, Zhao Feng tidak berani menggunakan ini dengan mudah. Di sisi lain, mata Dewa Api Petir adalah serangan instan dan jelas lebih kuat dari mata jiwa es. Aku tidak bisa menggunakan mata Dewa Api Petir dengan mudah atau sangat mudah membakar jiwa lawan dan melakukan lebih dari kerusakan yang diinginkan. Selain itu, keterampilan ini memberi banyak tekanan pada mata spiritual Allah. Petik 2. Zhao Feng sedikit menyesal, dia baru saja memahami mata Dewa Api Petir dan jelas tidak memiliki kendali yang cukup untuk itu. Karena itu setiap kali pria bermata hantu pergi, Zhao Feng akan memeriksa dan belajar satu atau dua hal darinya. Mata hantu pembakar jiwa, mata pria bermata hantu itu bersinar dengan api. Ah! Seorang ahli True Human Rank puncak melolong dan jatuh ke tanah berguling-guling seolah disiksa. Ghost Eye Soul Burner dari pria bermata hantu itu dikendalikan dengan tepat atau mudah bagi lawan untuk secara tidak sengaja membunuh lawannya. Siapapun yang kehilangan dia akan terluka dalam pikiran dan pasti tidak akan dapat pulih selama pengumpulan naga suci-suci. Karena itu, lelaki bermata hantu itu juga lawan terlarang yang tidak berani dilawan oleh banyak orang jenius. Keluarga Wu ini memang layak menjadi salah satu dari 3 keluarga mata utama. Qin Kunwu dan Xia Xianxiang semua memiliki ekspresi serius. Keduanya adalah tingkat motianyi tetapi sangat waspada terhadap pria bermata hantu itu. Ketiganya dari keluarga 3 mata ada di sini. Keluarga Tuoba, keluarga Wu dan keluarga Qiu. Petik 2. Qin Kunwu memindahi seluruh area. Dalam situasi normal kebanyakan jenius selain dari keajaiban luar biasa tidak ingin bertemu dengan 3 keluarga mata utama karena keterampilan mereka sulit untuk ditentang. Lihatlah panggung timur, itu seseorang dari keluarga Tuoba. Petik 2. Pandangan banyak jenius beralih ke panggung utara. Keajaiban luar biasa dari panggung utara adalah Tantai Lanyu dan mudah tertinggi. Pada saat ini penerus dari keluarga Tuoba telah muncul di panggung utara.
Tuobaki dari salah satu dari 3 keluarga mata utama. Tatapan mereka mengunci pemuda tampan itu. Lawan Tuobaki adalah wanita bergerak yang berpakaian pink. Dai Ye, Zhao Feng, Dong Sue, Jiang Sanfeng dan perusahaan berseru. Mata menusuk surgawi. Mata tenang Tuobaki tiba-tiba menjadi tajam. Sebuah luka tersisa di wajah Dai Ye, yang langsung turun ke lehernya. Aku mengakui kekalahan. Dai Ye berseru dengan ketakutan. Memikirkan kembali bagaimana dia mengejar bandit kipas terbang dengan Zhao Feng, kekuatannya adalah tentang peringkat manusia sejati tetapi sekarang dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Serangan The Heavenly Piercing Eye bisa menciptakan bilah yang tak terlihat yang memotong leher lawan. Mata menusuk surgawi masih sangat kuat. Jika saya menghadapinya, hasilnya kemungkinan besar adalah kami berdua terluka parah. Petik 2. Ekspresi pria bermata hantu itu hikmat. Tentu saja, orang-orang dari zona yang berbeda tidak dapat bertempur dengan orang lain dari zona lain pada saat ini. Bahkan yang dari zona yang sama memiliki peluang rendah untuk bertarung satu sama lain. Pelanggaran mata langit surgawi ini menakutkan. Dan itu bias terhadap dunia fisik. Petik 2. Zhao Feng mendecakkan lidahnya. Kecepatan Tuobaki terlalu cepat. Begitu cepat sehingga mata spiritual Tuhan Zhao Feng tidak bisa mengunci itu. Selain itu, mata langit surgawi lawan memiliki elemen angin sehingga bahkan jika Zhao Feng mengetahuinya, dia tidak bisa menggunakannya. Panggung utara, pertempuran berlanjut dan Dewi Bingwei mengalahkan lawannya dengan satu gerakan setiap saat. Tanpa sadar, Zhao Feng telah memasuki 5 pertempuran dan memenangkan semuanya. Bei Moi menang 2 dan kalah 3 sedangkan Dong Sue kehilangan ke-5 dan memiliki ekspresi sedih. Wang Xiaoguai juga memenangkan 5 dan menjadi lebih ganas dengan setiap pertarungan. Itu adalah prestasi luar biasa untuk memenangkan 5 berturut-turut. Tentu saja, Qin Kunwu, Xia Xianxiang dan pria bermata hantu semua memiliki 5 kemenangan juga. Pertandingan ke-7. Zhao Feng naik lagi, lawannya kali ini seorang pemuda berpakaian hitam di puncak True Human Rank yang memiliki tanda dengan sekilas perak. Token naga sejati Zhao Feng hanya memiliki kilau perunggu. Hehe muda, catatan sempurnamu berakhir di sini. Pemuda berpakaian hitam tersenyum samar. Ini adalah lawan terkuat Zhao Feng sejauh ini. Tokennya menceritakan kehebatan dan kekuatan pertempurannya. Gagak hitam Li Chengyun. Memiliki gelar gagak hitam berarti kecepatannya cepat dan tidak banyak orang yang bisa menangkapnya. Petik 2. Orang ini hanya mencapai 300 teratas terakhir kali tetapi itu meningkat dengan cepat kali ini. Menjadi kuda hitam yang baru saja mengalahkan 2 jenius token perunggu berturut-turut saat itu. Banyak orang tahu pemuda ini berlatar belakang hitam. Burung gagak hitam Li Chengyun juga memeriksa Zhao Feng. Karena mereka berdua di panggung utara, Li Chengyun juga tahu bahwa Zhao Feng telah memenangkan 6 pertempuran berturut-turut. Dapat dikatakan bahwa keduanya adalah kuda hitam dari panggung utara. Kecepatan adalah keahlianku dan kultivasi saya jauh lebih tinggi daripada milikmu karena itu garis keturunan matamu tidak terlalu berpengaruh padaku. Burung gagak hitam, Li Chengyun memiliki pandangan yang santai tetapi pada kenyataannya waspada. Dalam sekejap, Lin Chengyun menghilang dan pada contoh berikutnya, seorang pria dengan sayap hitam muncul di udara. Pada saat yang sama beberapa sosok buram muncul di sekitar Zhao Feng. Dalam hal kecepatan, Li Chengyun bahkan sedikit lebih cepat daripada beberapa pembudidaya pada tahap awal dari True Mystic Rank. Siapapun di bawah True Mystic Rank tidak berguna. Zhao Feng tiba-tiba membuka mata spiritual Tuhannya dan mengunci sebuah sosok. Mata jiwa es. Mata biru es berubah menjadi kolam beku dan kedinginan mengikis dimensi energi mentalnya. Burung gagak hitam yang cepat dan mengerikan, Li Chengyun tiba-tiba membeku. Dia sepertinya memasuki dunia es dan dinginnya energi mental mengikis pikirannya. Kesadaran energi mental Li Chengyun diselimuti oleh cahaya biru es dan pada akhirnya pikirannya pun membeku. Pada saat ini seolah-olah dia sudah tua. Reaksi dan gerakannya lambat seperti siput. Selanjutnya, kesadaran energi mentalnya terkikis oleh kekuatan jiwa es dan hampir jatuh tertidur lelap. Bam! Zhao Feng mengangkat kakinya dan menendang Li Chengyun dari atas panggung. Ketika yang terakhir jatuh ke tanah dia masih cegukan dan bahkan pikiran dan tindakannya menjadi lambat. Untungnya aku berhenti dengan cepat. Zhao Feng menyeka keringat dinginnya. Setelah tingkat energi mentalnya meningkat,
matanya akan kekuatan Ice Soul juga menjadi lebih mengerikan dan serangan seperti ini yang langsung menuju jiwa itu berbahaya. Mudah untuk membunuh seseorang tanpa sengaja. Setelah memenangkan pertandingan ke-7, token Zhao Feng tiba-tiba berubah menjadi perunggu murni saat berkat naganya meningkat. Mengalahkan Li Chengyun berarti Zhao Feng menjadi salah satu kuda hitam yang kuat di zona utara. 8 kemenangan, 9 kemenangan, 10 kemenangan. Perkelahian Zhao Feng berlanjut dan perunggunya, True Dragon Token menjadi lebih cerah. Terlepas dari Dewi Bingbing dan Qin Kunwu dan teman-temannya yang luar biasa, semua jenius lainnya memandang pemuda berambut biru ini dengan waspada. Tentu saja, tidak hanya Zhao Feng yang menjadi kuda hitam di Secret True Dragon Gathering. Di zona utara ada juga Wang Xiaoguai dan beberapa lainnya. Pada waktu bersamaan, zona timur, barat, selatan, dan tengah semuanya memiliki kuda hitam. Di zona selatan Xin Wuheng, Liu Qinxin dan rekan-rekannya melanjutkan kemenangan mereka dan bahkan mengalahkan beberapa jenius yang mencapai hasil yang baik dalam pengumpulan naga suci-suci sebelumnya. Ini terutama terjadi pada Xin Wuheng yang dengan mudahnya memukuli lawannya dengan santai. Di zona barat ada juga beberapa kuda hitam dan salah satunya adalah Master Pedang Wanita yang mengalahkan lawan-lawannya dalam satu gerakan. Itu adalah Chang Yuyue. Zhao Yufei juga menjadi salah satu dari 4 kuda hitam di zona timur. Di atas arena di atas panggung Sovereigns of the Sacred Alliance menyaksikan pertempuran seru dari 5 zona. Hehe, tidak heran itu salah satu dari generasi puncak. Pada generasi yang lalu hanya ada sepasang kuda hitam, bukan lusinan. Para penguasa mengangguk. Wakil Palace Lord di tengah mengamati patung-patung batu di sekitarnya, berkat naga jenius terus meningkat dan masih berjalan ke depan. Patung-patung batu yang tampaknya merupakan legenda dari era kuno memancarkan aura misterius dan ekspresi mereka tampaknya berubah ketika mereka menyaksikan pertempuran. Weng gelombang-gelombang, sepasang patung batu tampak bergetar dan auranya mulai naik. Melihat, salah satu penguasa menatap langit di atas aura kuno. Di antara awan, sepasang sosok transparan muncul. Figur transparan ini buram dan istana, gunung, dan perpustakaan bisa dilihat. Warisan yang terhubung dengan benua sudah luar biasa. The Secret True Dragon Gathering baru saja dimulai. Biasanya, warisan bayangan hanya akan muncul selama pertengahan akhir dari pengumpulan naga suci-suci. Petik 2. Penguasa Aliansi Suci tertegun. Bab 349 Pikiran Zhao Feng. Aura, warisan bayangan, ini tampaknya oke tapi masih jauh dari sebagus 4 warisan besar. Raksasa berkulit perunggu, Deputi Istana Dewa memandangi awan. Hehe, bayangan warisan sudah muncul. Ini berarti bahwa pasti akan ada lebih banyak warisan yang terhubung dengan benua. Petik 2, itu benar, di masa lalu biasanya ada 1 atau 2 warisan dan kadang-kadang bahkan tidak ada. Para anggota Aliansi Suci semuanya sangat berpengalaman. Mata mereka penuh dengan harapan dan sukacita. Sebanyak 9 penguasa duduk di atas panggung dan melihat ke bawah pada pertempuran di bawah ini. Pertempuran 5 zona hanyalah babak pertama. Bentrokan antara para jenius akan membuka potensi mereka, menciptakan lebih banyak berkah naga jenius. Semakin banyak kuda hitam di arena kuno, semakin besar pertumbuhan berkat naga. Melalui pertempuran garis keturunan seseorang, bakat, niat dan potensi pertempuran akan dilepaskan, membuat arena kuno sedikit berubah. Arena kuno dikelilingi oleh gunung patung-patung batu dan aura yang mereka berikan semakin jelas. Panggung utara, Zhao Feng merasa seolah sedang disurvei oleh patung-patung batu di sekitarnya. Patung-patung batu ini seperti dewa tidur yang menyaksikan pertempuran di dalam dengan kekaguman atau penghinaan. Selama aku tidak bertemu dengan jenius tingkat pertama seperti Qin Kunwu, pria bermata hantu, Xia Xianxiang atau keajaiban luar biasa, berkat nagaku akan terus tumbuh. Pikir Zhao Feng, ada total 6 hingga 700 orang jenius di zona utara dan sulit untuk bertemu orang tertentu. Namun, pengumpulan naga suci-suci juga memiliki aturan lain. Jika bukan karena Anda tidak bisa menantang orang tertentu tetapi jika Anda kalah Anda akan kehilangan 2 kali lipat berkat naga asli dan jika Anda menang, Anda hanya akan memenangkan setengah dari jumlah aslinya. Lebih jauh, 1 hanya memiliki 3 peluang untuk melakukan ini. Tidak banyak orang yang mau melakukan ini. Bahkan 5 keajaiban luar biasa tidak akan dengan mudah melakukan ini kecuali itu pada akhirnya dan mereka perlu mengejar ketinggalan.
Semuanya tergantung pada takdir. Zhao Feng mendengarkan token naga sejati dan melawan siapapun yang dia temui. Sampai sekarang keberuntungannya tidak buruk dan dia tidak bertemu dengan keajaiban luar biasa atau 3 orang di tingkat pertama. 10 kemenangan, 11 kemenangan, 12 kemenangan. Kemenangan Zhao Feng meningkat satu per satu. Dia bisa mengalahkan siapapun di bawah True Mystic Rank dan akan menghabiskan waktu yang tersisa untuk memahaminya. Pertempuran 5 zona akan berlanjut dari 10 hingga 15 hari atau bahkan lebih lama. Melalui lebih dari selusin perkelahian, situasi zona utara menjadi lebih jelas. Yang terkuat jelas adalah keajaiban luar biasa, Dewi Bingwei. Selain dia ada 3 di tingkat pertama, Qin Kunwu, pria bermata hantu dan Xia Xianxiang. Ketiga ini sebanding dengan Mo Tianyi dan Zhao Feng mungkin akan kalah melawan ketiganya. Setelah itu adalah tingkat kedua yang terdiri dari 5 hingga 6 pakar True Mystic Rank. Akhirnya, giliran kuda hitam. Kuda hitam berarti bahwa mereka tidak berpartisipasi dalam Secret True Dragon Gathering sebelumnya dan token mereka berwarna putih. Saat ini, ada 4 kuda hitam sejati, Bing Suyue, Hong Zhan, Zhao Feng dan Wang Xiaoguai. Keempatnya semuanya telah memenangkan pertempuran mereka sejak awal. Keempat kuda memiliki kemampuan dan kesempatan untuk mencapai tingkat kedua tetapi masih sedikit dari tingkat pertama. Zona utara yang sangat kecil memiliki 4 kuda hitam. Qin Kunwu bergumam kaget. Hehe, Brother Qin, saya tidak melihat salah. Bocah berambut biru itu memang seekor kuda hitam. Petik 2. Alun-alun menghadapi pemuda dari sebelumnya. Tersenyum samar. Huff. Dari 4 kuda hitam ini Bing Suyue dan Hong Zhan berada pada tahap awal dari True Mystic Rank dan sangat kuat. Terutama Suyue, dia adik Dewi Bingwei dan mungkin bisa mengancamku. Adapun Zhao Feng dan Wang Xiaoguai yang masing-masing berada pada tahap awal dan akhir dari True Human Rank, tidak peduli seberapa kuat garis keturunan mereka, sulit untuk mencapai prestasi apapun. Petik 2. Qin Kunwu dengan santai berkata, aku merasa seperti kekuatan Zhao Feng tidak hanya begitu tetapi Suyue memang lebih kuat. Pemuda berwajah persegi itu menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama seorang gadis berusia 17 hingga 18 tahun dengan wajah menawan naik ke atas panggung. Gadis ini adalah kecantikan, dingin dan mengeluarkan aura dingin. Bing Suyue ini telah memenangkan 19 pertempuran. Terlepas dari Dewi Bingwei, dia wanita terkuat di zona utara. Semua penonton terkejut melihat penampilan dan kekuatan Bing Suyue. Tidak ada yang terpisah dari Dewi Bingwei dan tingkat pertama adalah pertandingan Bing Suyue. Zeze, si cantik kecil, aku sudah lama mendengar keterampilan Mystic Ice Palace Anda. Yang ini ingin menantang Anda. Petik 2. Seorang lelaki berjerawat berwajah malang berjalan ke atas panggung. Token naga sejati pria ini memancarkan cahaya perak samar dan kultivasinya telah mencapai tahap awal dari True Mystic Rank. Ini Matian San. Orang ini datang 50 ke 60 terakhir kali. Sepertinya Bing Suyue terpukul keras. Petik 2. Para penonton semua menantikan ini. Di satu sisi adalah kuda hitam terkuat di zona utara dan yang lainnya adalah pakar True Mystic Rank. Homo jelek, kalah. Bing Suyue mengungkapkan ekspresi jijik. Angin es utara yang ekstrim. Bing Suyue mendorong tangannya dan angin biru es muncul yang melolong ke arah Matian San. Dewi Bingwei telah menggunakan langkah ini sebelumnya dan lawan-lawannya langsung dibekukan oleh ini. Zeze, kecantikan kecil, jangan terlalu mendesak. Saudara ini akan memuaskan Anda. Petik 2. Matian San tersenyum bernafsu dan melambaikan tangannya, mengirimkan lusinan lampu abu-abu gelap ke arah Bing Suyue. Ledakan. Bentrokan True Mystic Rank menyebabkan ledakan yang meluas sejauh 1 mil. Kiu. Bing Suyue mundur dalam gelombang udara. Kultivasi Matian San lebih tinggi daripada miliknya dan lebih berpengalaman. Orang-orang di True Mystic Rank sudah memahami akar hukum mereka dan bisa menggunakan bantuan surga bumi Yuan Qi untuk memanggil lebih banyak kekuatan. Dibandingkan dengan Human Rank sejati mereka jauh lebih kuat. Sederhananya, itu adalah kompatibilitas antara keterampilan dan surga bumi Yuan Qi. Misalnya, Bing Suyue, terlepas dari Qi-nya yang sejati dari roh sejati, dia juga bisa menyerukan Yuan Qi yang serupa di dunia luar. Qi roh sejati dari mereka yang berada di pangkat mistik sejati memiliki kualitas dan kuantitas yang lebih tinggi daripada pangkat manusia sejati. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka telah memahami akar hukum dan dalam hal pemulihan, penyerapan surga bumi Yuan Qi atau kekuatan dan berbagai keterampilan,
itu melampaui peringkat manusia sejati. Petik 2. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng mendapatkan informasi yang berguna dari pertempuran antara True Mystic Ranks. Saat dia menonton, dia juga menggunakan Lightning Inheritance-nya dalam dimensi mata kirinya membandingkan mereka bersama-sama. Ice Wind Phoenix Wings. Bing Suyue berteriak dan seekor es Phoenix muncul di udara. Tampaknya juga memiliki kekuatan garis keturunan kuno ditambahkan ke dalamnya. Brengsek, perempuan jalang ini sudah gila. Matiansan berseru ketika senjata tingkat spiritual muncul di tangannya dan menebas, membentuk busur puluhan meter panjangnya. Badai es Phoenix berbenturan dengan busur. Abu-abu gelap dari waktu ke waktu. Gelombang udara yang mengerikan meluas dari 1 mil ke 2 mil. Energi yang tersisa dari pertempuran ini hampir bisa menghancurkan sebuah desa. Para jenius yang menonton merasakan jantung mereka berkedut. Jika pangkat manusia sejati yang normal jatuh ke pertempuran ini, mereka akan tercabik-cabik. True Mystic Rank memang kuat. Energi mental saya sebanding dengan True Mystic Rank. Jika saya benar-benar ingin membentuk akar hukum, secara teori saya bisa. Petik 2. Zhao Feng pertama kali mendesah pada kekuatan mereka kemudian secara mengejutkan menemukan bahwa tingkat energi mentalnya sebanding dengan True Mystic Rank. Terlepas dari kualitas dan kuantitas Kiroh sejati, perbedaan utamanya adalah energi mental. Simbol dari True Mystic Rank adalah untuk memahami dan membentuk akar hukum mereka sendiri. Itu untuk membentuk benih yang bisa berinteraksi dengan surga dan bumi. Benih itu, pada kenyataannya, sumber roh sejati karena sumber roh sejati didasarkan pada teknik kultivasi seseorang dan menyerap surga bumi Yuan Qi. Secara teori selama tingkat energi mental seseorang sudah cukup, mereka dapat membentuk akar hukum. Mendadak, pikiran yang menakutkan, rencana yang menghancurkan terbentuk dalam pikiran Zhao Feng. Bisakah aku melakukan ini dalam waktu 10 hari? Jika aku berhasil, maka setidaknya aku akan memiliki basis kultivasi yang sebanding dengan tahap awal True Mystic Rank dan memiliki peluang lebih tinggi untuk mencapai 10 besar. Saya bahkan akan memiliki kesempatan untuk melawan keajaiban luar biasa. Petik 2. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dalam-dalam. Saat dia semakin memikirkannya, seluruh tubuhnya bergetar. Secara teori, rencana ini bisa berhasil tetapi bagian yang penting adalah apakah Zhao Feng dapat membentuk akarnya atau tidak. Retak, peng, sebuah bantingan mengejutkan datang dari panggung utara dan gunung es dengan rasa dingin yang mengerikan menyelimuti Matiansan. Ledakan, Matiansan terlempar dari panggung dan hampir berubah menjadi balok es ketika dia terus cegukan dengan kaget. Anda baru saja mencapai True Mystic Rank belum lama ini karena akar hukum Anda sudah sebanding dengan tahap awal True Mystic Rank. Garis keturunan Anda juga sangat dalam dan Anda pasti menerima esensi dari warisan es mistik. Petik 2. Bab 350 memilih berkelahi. Panggung utara. Pertempuran antara True Mystic Ranks berakhir dengan kemenangan Bing Suyue. Memang, dia layak menjadi bintang terbit dari Mystic Ice Palace. Dia baru saja mencapai True Mystic Rank belum lama ini dan mengalahkan Matiansan yang berada pada tahap awal dari True Mystic Rank. Petik 2. Rupanya Bing Suyue dan Dewi Bingwei keduanya menerima esensi dari warisan es mistik. Jenius di bawah ini menghela nafas kagum. The Mystic Ice Palace terkenal di seluruh benua dan memegang salah satu dari 4 warisan besar, Mystic Ice Inheritance, dan mereka dapat membukanya setiap puluhan tahun sekali. Dari 10 klan besar yang memberi peringkat, Mystic Ice Palace selalu tinggi dan di setiap Secret True Dragon Gathering mereka akan memiliki beberapa keajaiban puncak. Suyue ini dibudidayakan dalam keterampilan elemen es yang lebih baik daripada Lightning Inheritance-ku dan dia juga memiliki garis keturunan yang kuat. Zhao Feng menyaksikan pertempuran dari awal sampai akhir dan merasa bahwa kekuatan menakutkan Bing Suyue mungkin cukup untuk mencapai tingkat Mo Tianye dan Qin Kunwu. Matiansan juga luar biasa dan memiliki kesempatan untuk mencapai posisi 30 kali ini. Kekuatannya hanya di bawah tingkat pertama. Jika Zhao Feng akan menghadapi Matiansan, dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menang dan bahkan jika dia melakukannya itu akan menjadi pertarungan yang sulit. Setelah pertarungan ini, Bing Suyue menjadi kuda hitam nomor 1 di panggung utara dan bahkan salah satu kuda hitam teratas di Secret True Dragon Gathering. Suyue, kamu melakukan pertempuran ini dengan sangat bagus. Deli ajaib Bingwei yang luar biasa mengungkapkan senyum langka. Kak, ini baru babak pertama dan aku sudah terpaksa menggunakan garis keturunanku. Tingkat pernapasan Bing Suyue sedikit cepat.
Pertarungannya saat itu tidak mudah, tetapi perunggu token naga sejati di tangannya mulai menjadi perak, yang berarti bahwa berkat naganya telah meningkat pesat. Kakak kecil, Anda perlu memahami bahwa banyak orang jenius di sini dapat menantang mereka yang berkultivasi lebih tinggi. Sudah luar biasa bagimu untuk mengalahkan Matiansan dengan kultivasi yang lebih rendah. Petik 2. Dewi Bingwei membelai rambut kakaknya dengan cinta. Panggung utara. Setelah 20 perkelahian situasinya menjadi lebih jelas. Dari 4 kuda hitam Bing Suitue berada di atas, Hong Zhan kedua dengan tahap awal budidaya True Mystic Rank dan dia menggambar dengan pakar True Mystic Rank lainnya. Ketiga adalah Zhao Feng yang juga memenangkan 20 perkelahian dan setelahnya di keempat adalah Wang Xiaoguai. Namun, pada pertempuran ke-20, keberuntungan Wang Xiaoguai sangat buruk dan ia bertemu Qin Kunwu. Qin Kunwu adalah legenda di seluruh benua dan bahkan peringkat lebih tinggi dari Mo Tianyi dalam Secret True Dragon Gathering terakhir. Ledakan. Wang Xiaoguai mengaktifkan kekuatan garis keturunannya segera setelah dia naik ke atas panggung dan matanya bersinar dengan warna emas ungu dan otot-ototnya menggumpal, membuatnya tampak seperti raksasa mini. Pada saat itu atribut fisiknya mencapai keadaan yang mengerikan yang bisa merobek True Mystic Ranks normal dengan tangannya yang telanjang. Bumi neraka tongkat awan angin. Wang Xiaoguai mengayunkan tongkat emas dan peraknya ke sekeliling dan mengaburkannya dengan angin kencang menutupi radius 100 yard. Dalam hal kekuatan pertarungan, Wang Xiaoguai hampir sebanding dengan True Mystic Rank. Kekuatan garis keturunannya sangat unik. Semakin terluka dia semakin banyak kekuatan pertempuran yang dia miliki. Teknik udara lurus Gankun. Mata Qin Kunwu seperti bintang dan tubuhnya memancarkan sejumlah besar ki roh sejati yang terhubung ke surga bumi Yuan. Ki, Hu gelombang-gelombang. Cahaya bintang ungu langsung bersinar lebih dari 1 mil radius. Ta. Qin Kunwu berseru dan telapak tangan yang terdiri dari cahaya bintang ungu menyelimuti tempat itu. Itu memiliki udara kebenaran dan menekan iblis dan binatang buas. Wang Xiaoguai dengan gila melambaikan tongkatnya dari angin yang menghancurkan tetapi masih kusut. Bam! Kekuatan luar biasa langsung membuat Wang Xiaoguai batuk darah. Perbedaan kekuatan ini tidak bisa ditandingi dengan garis keturunan atau keterampilan. Zhao Feng tidak terkejut dengan kehilangan Wang Xiaoguai. Lagi pula, lawannya adalah level Mo Tianyi dan memiliki kesempatan untuk mencapai 20 besar jika bukan 10 besar. Sayangnya, itu terlalu cepat. Mata spiritual Allah Zhao Feng mengunci ki dari roh sejati Qin Kunwu dan bagaimana akar hukumnya berinteraksi dengan surga bumi Yuan Qi. Namun, kekuatan pertempuran Qin Kunwu lebih kuat dari yang dibayangkan dan menekan Wang Xiaoguai hanya dalam satu gerakan. Yang terakhir tidak punya peluang sama sekali. Zhao Feng menutup matanya dan menggabungkan kesadarannya ke dalam sumber roh sejati untuk merasakan kedalamannya. Sumber saya tentang roh sejati terutama berasal dari Lightning Inheritance dan kemudian Mystic Flower Treasure Bible. Zhao Feng menganalisis sedikit demi sedikit. Begitu ada pertempuran True Mystic Rank dia akan menonton pertempuran mereka terlepas dari zona mana itu berada. Melalui inspeksi ini, ia mendapatkan beberapa wawasan. Akar hukum adalah untuk membentuk akar dengan pemahaman seseorang dan menggunakannya untuk meminjam kekuatan dari surga dan bumi. Garis pemikiran muncul di hati Zhao Feng. Akar hukum adalah dengan menggunakan sumber roh sejati sebagai benih kemudian menggunakan energi mental untuk merasakan surga bumi Yuan Qi. Dengan cara ini setiap gerakan petani akan menjadi lebih kuat. Karena mereka yang berada di True Mystic Rank memiliki akar hukum mereka, setiap tindakan mereka dapat menyebut kekuatan surga dan bumi mereka, tetapi hanya mereka yang berada di True Lord Rank yang dapat langsung memanggil surga bumi Yuan Qi. Tentu saja, mereka yang berada di True Mystic Rank juga bisa mengarahkan surga bumi Yuan Qi tetapi hanya mirip dengan efek panggilan. Setelah pemikiran ini menjadi jelas, Zhao Feng masih membutuhkan 2 langkah untuk membentuk akar hukum. Pertama, dia perlu memahami hukum bumi langit dan perlu memiliki pemahaman yang cukup tinggi. Ini adalah langkah kunci yang tidak dimiliki Zhao Feng. Bagian kedua adalah bahwa ia perlu membentuk akar hukum dalam dunia energi mentalnya dengan menggunakan sumber roh sejati sebagai benih. Zhao Feng hanya bisa melakukan ini jika energi mentalnya cukup tinggi. Bagian kuncinya adalah poin pertama. Saya perlu menggabungkan Lightning Inheritance dan Mystic Flower Treasure Bible untuk memahami hukum yang unik. Petik 2. Zhao Feng menutup matanya dan mulai memahami. Pada kenyataannya,
Dia bisa membentuk akar hukum untuk salah satu dari dua warisan petir dan akar hukum dan ini akan jauh lebih mudah tetapi Zhao Feng menginginkan kesempurnaan. Dia ingin membentuk akar hukum tentang penggabungan Lightning Inheritance dan Mystic Flower Treasure Bible. Ini berarti bahwa kompleksitas dan kesulitan membentuk akar hukum adalah beberapa kali norma. Untungnya Zhao Feng bukan orang normal dan mendapat bantuan mata spiritual Tuhan serta sumber energi mental yang besar yang juga memungkinkannya untuk memiliki pemahaman dan pemahaman yang tinggi. Dalam benaknya, garis-garis petir yang dalam berinteraksi dengan bunga-bunga redup. Pada waktu bersamaan, simbol kilat di dahi Zhao Feng menyala dan memiliki tanda-tanda retak. Tidak sulit bagi saya untuk memahami akar hukum tetapi satu-satunya masalah adalah waktu. Zhao Feng harus menyelesaikan akar hukumnya antara 10 hingga 15 hari. Hanya dengan cara ini dia bisa membidik tempat yang lebih tinggi. Waktu berlalu, Zhao Feng terbenam di dunianya energi mental dan wawasan hukum mengelilingi tubuhnya. Dalam sekejap mata beberapa hari telah berlalu. Pertempuran 5 zona berlanjut. Di panggung utara, Deli ajaib Bingwei yang luar biasa masih berdiri teguh. Qin Kunwu dan pria bermata hantu masih tidak memiliki kerugian. Keberuntungan Xia Xianxiang yang buruk dan bertemu Dewi Bingwei sebelum kalah dalam 2 atau 3 langkah. Tahap tengah, tak tertandingi di bawah langit. Telapak tangan Yun Tianhao dipenuhi dengan cahaya misterius yang menghancurkan segala sesuatu di jalannya dan membuat panggung bergetar. Seekor naga emas tampak muncul darinya dan tampak mengaum. Peng, Pangeran Jin memuntahkan seteguk darah saat ia dikirim terbang dari panggung saat kepahitan muncul di mulutnya. Tidak diketahui apakah itu kemuliaan atau kesedihan untuk berdebat dengan keajaiban nomor 1 Yu Tianhao. Yu Tianhao berada di puncak True Mystic Rank dan kekuatannya cukup untuk menggerakkan mereka yang berada di True Lord Rank. Lebih jauh lagi, unparalelet di bawah skill Heavens adalah teknik yang membuat pewarisan lain kehilangan warna. Di panggung utara, Zhao Feng tiba-tiba membuka matanya. Weng gelombang, token naga sejatinya tiba-tiba bergetar dan mengarahkannya ke panggung. Pertandingan ke-44, giliran saya. Zhao Feng tanpa ekspresi berdiri dan melompat ke panggung utara. Setelah 44 kemenangan beruntun, Zhao Feng menjadi salah satu kuda hitam di panggung utara. Pada tahap ini, True Dragon tokennya telah berubah warna menjadi perunggu dan memiliki warna perak. Itu karena Zhao Feng kuat dan beruntung dia mampu mencapai hasil ini. Alasan mengapa dia beruntung adalah bahwa Zhao Feng masih belum bertemu dengan keajaiban luar biasa atau para jenius tingkat pertama. Sebaliknya, Wang Xiaoguai dan Hong Zhan bertemu dengan lawan yang kuat dan kalah sebelumnya. Bahkan Bing Suyue telah bertemu Ma Tianshan, seorang ahli True Mystic Rank. Sua, seorang gadis berjubah salju dingin tiba-tiba melayang ke panggung utara. Itu adalah wajah yang terbuat dari es yang dapat menghancurkan negara. Aura True Mystic Rank yang kuat berinteraksi dengan surga bumi Ice Yuan Qi dan membentuk dingin yang mengerikan. Zhao Feng cegukan dan rasa dingin sudah cukup untuk mendinginkan tulang. Hua, seruan datang dari bawah panggung utara saat mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan tetapi lebih dari itu terguncang. Sepertinya keberuntunganku tidak terlalu baik. Zhao Feng pertama-tama ingin menyelesaikan pertempuran secepat mungkin, tetapi lawannya adalah kepala 4 kuda hitam, Bing Suyue. Bing Suyue, kamu menantang Zhao Feng. Jika Anda menang, Anda hanya bisa memenangkan setengah dari jumlah aslinya dan jika Anda kalah, Anda akan kehilangan 2 kali lipat norma. Petik 2. Hakim berbicara dan memperingatkan sekali lagi. Saya mengerti. Mata dingin Bing Suyue mengunci Zhao Feng. Mendengar ini Zhao Feng terkejut. Pertarungannya adalah karena Bing Suyue telah menantangnya dan bukan pertandingan acak. Aturan memang menyatakan bahwa satu dapat menantang yang lain tetapi semua orang hanya memiliki 3 peluang. Bing Suyue, mengapa kamu menantangku? Hati Zhao Feng melompat ketika matanya berkedip. Bab 351 menyalin teknik rahasia. Keindahan ini adalah lawan paling kuat Zhao Feng yang dia temui sejauh ini. Poin kuncinya adalah bahwa pertempuran mereka tidak diarahkan oleh token naga sejati tetapi buatan manusia. Ini membuatnya berpikir. Selain berpartisipasi dalam perkelahian, ia menghabiskan sebagian besar waktu memahami akar hukumnya dan tidak terlalu memperhatikan dunia luar. Pada kenyataannya, kebenaran itu tidak rumit. Dari 4 kuda hitam dari panggung utara, hanya Bing Suyue dan Zhao Feng yang memiliki 44 kemenangan. Keberuntungan bocah berambut biru itu selalu baik. Itu sebabnya dia bisa setara dengan Bing Suyue. Petik 2. Hehe,
Sepertinya Bing Suyue memang sama kompetitifnya dengan saudara perempuannya. Dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Petik 2. Sebagian besar jenius itu menyenangkan, menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Bing Suyue berdiri diam di atas panggung dan matanya dipenuhi dengan jijik dan jijik. True Human Rank tahap awal sangat sebanding denganku. Ini merupakan penghinaan terhadap seluruh zona utara. Aku kuda hitam nomor 1. Petik 2. Alis Bing Suyue berkerut dan menjadi lebih jijik, tetapi keberuntungan Zhao Feng selalu baik dan tidak hilang. Dia ingin menjadi kuda hitam nomor 1 di zona utara dan bahkan menjadi bintang kuda hitam nomor 1 seluruh naga suci. Inilah sebabnya dia menantang Zhao Feng. Pantas. Bagus bahwa saya juga memahami akar hukum dan dia baru saja mencapai True Mystic Rank belum lama ini sehingga saya dapat menggunakannya untuk membantu saya. Selain itu, elemen kekuatan keturunannya sama dengan milikku. Petik 2. Zhao Feng dengan mudah menerima kenyataan. Meskipun dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk menang, dia bisa membantunya meningkat. Bocah berambut biru, keberuntunganmu berakhir di sini. Bing Suyue berkata dengan jijik saat dinginnya realem spirit rilamnya menyelimuti Zhao Feng. Dia baru saja menerobos ke True Mystic Rank belum lama ini dan akar hukumnya sebanding dengan tahap awal dari True Mystic Rank, yang berarti bahwa keterampilannya sangat kuat. Karena itu, aura dingin penuh Bing Suyue bisa langsung menghancurkan kehendak True Human Rank normal untuk bertarung. Sialan itu dingin. Zhao Feng tersendat tetapi energi mentalnya tetap tidak terluka. Sua, Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan mengunci Bing Suyue. Jubah salju Bing Suyue mulai memudar di mata Zhao Feng dan transparansi hanyalah salah satu kekuatan dasar mata spiritual Tuhan. Namun, Zhao Feng tidak melakukan ini karena dia cabul. Dalam sekejap sosok Bing Suyue digantikan oleh darah dan kiroh sejati. Kekuatan garis keturunannya juga ditunjukkan. Yang paling jelas adalah kiroh sejati yang meluas ke seluruh tubuh. Bajingan tak tahu malu. Bing Suyue merasakan sesuatu dan wajahnya memerah sebelum berubah dingin. Angin es utara yang ekstrim. Bing Suyue berseru dan melambaikan tangan gioknya, memanggil angin biru es melolong ke arah Zhao Feng. Serangan gila. Jari-jari 1 mil dipenuhi dengan angin-angin es ekstrim utara. Hanya satu angin saja sudah cukup untuk langsung membekukan puncak True Human Rank menjadi balok es. Karena dia marah dan malu Bing Suyue terus mengirim 7 hingga 8 angin es ekstrim utara yang bahkan akan melukai True Mystic Rank normal. Zhao Feng hanya merasakan perasaan dingin datang yang bahkan membuat ki-nya dari roh sejati beredar. Akar hukum yang diciptakan oleh pakar True Mystic Rank dapat menekan mereka yang berada di True Human Rank. Selanjutnya, kultivasi dan keterampilannya sama-sama lebih unggul dari Zhao Feng. Qiu. Zhao Feng berubah menjadi seberkas petir yang menghilang dari tempat aslinya. Sua-sua, 2 atau 3 Zhao Feng yang ditutupi lapisan petir muncul di udara detik berikutnya. Di antara mereka ada 2 klon yang terbuat dari jubah bayangan Yin Feng milik Zhao Feng. Ledakan, bam, bam, angin es meledak dan langsung hancur menuju tempat Zhao Feng berada, menghancurkan 2 klon dalam proses. Saat ini, Zhao Feng terpaksa mundur dan dipaksa menggunakan Claw of Lightning serta Waves of Lightning, tetapi tidak ada yang bisa menghentikannya. Keunggulan dalam hukum, budidaya dan keterampilan terlalu banyak. Gadis ini memang layak dekat dengan level Mo Tianyi dan Qin Kunwu. Zhao Feng pasti akan kalah dalam bentrokan. Dia belum menggunakan kekuatan garis keturunannya atau kekuatan 4 garis keturunan matanya. Saat ini ia hanya menggunakan mata spiritual Tuhannya serta keuntungannya dalam kecepatan. Namun Bing Suyue tidak menggunakan kekuatan garis keturunannya juga atau gerakan pembunuhannya. Cakar petir, angin es utara yang ekstrim. Claw of Lightning menebas ke arah ekstrim Ice Wind. Retak, cakar petir langsung pecah dan angin yang tersisa menyapu Zhao Feng. Langkah teleportasi petir, sosok Zhao Feng menghilang dan muncul kembali beberapa meter, menghindari inti gerakan. Para penonton menyaksikan dengan hati berkedut. Zhao Feng seperti berjalan di atas tali. Kesalahan apapun akan menghasilkan balok es. Namun, Zhao Feng selalu bisa menghindari bahaya. Mata spiritual Tuhannya dapat mengendalikan situasi dan memeriksa jalur Bing Suyue tentang kiroh sejati, termasuk kemana perginya dan kemudian memperkirakan rute mana yang akan diambil. Sua, Qiu. Keterampilan pergerakan Zhao Feng dari Lightning Inheritance dan Mystic Flower Treasure Bible yang cepat dan gesit.
Bing Suyue tidak berspesialisasi dalam kecepatan dan semua rute serangannya, dimata-matai, oleh Zhao Feng, memungkinkannya untuk berhasil menghindari setiap waktu. Meskipun kamu kuat dan aku tidak bisa mengambil langkah lurus tetapi jika kamu tidak bisa memukulku apalagi yang bisa kamu lakukan. Sosok Zhao Feng melintas di atas panggung dan tampaknya sedikit santai. Mata spiritual Tuhannya mengunci Bing Suyue sejak awal dan memeriksa penggunaan akar hukumnya. Para jenius di bawah ini yang sedang menunggu untuk menonton pertunjukan mengambil kembali kecerobohan dan meremehkan mereka. Beberapa jenius top malah memiliki ekspresi serius. Meskipun Zhao Feng ini tampaknya tidak menang, dia sebenarnya yang mengendalikan situasi. Ekspresi Xia Xianxiang menjadi waspada. Dia sedang memikirkan hasilnya jika semua rute pedangnya semua dilihat oleh Zhao Feng di atas kecepatan lincahnya. Garis keturunan mata anak ini memiliki kemampuan langka ini. Mata pria bermata hantu itu melintas dengan cemburu. Pertama, kekuatan garis keturunannya dapat mengambil inisiatif dan kedua, sumber energi mentalnya yang besar dapat memungkinkannya mencapai prestasi luar biasa di jalur ilusi energi mental. Selain itu, naluri mengatakan kepadanya bahwa mata spiritual Dewa Zhao Feng tidak sesederhana kelihatannya karena garis keturunan matanya sendiri menjadi tidak nyaman ketika bertemu mata spiritual Dewa Zhao Feng. Suyue dipimpin oleh bocah ini. Dewi Bingwei yang sedang menonton mengangkat alisnya. Lusinan gerakan kemudian, sosok Zhao Feng melintas di mana-mana dan memiliki sedikit gaya yang dimiliki, bajak laut bulan air. Mata spiritual Tuhannya terus mengunci Bing Suyue dan hanya bertahan. Bing Suyue tidak bodoh dan mendapatkan kembali ketenangannya, tidak menyia-nyiakan ki-nya dari roh sejati. Kalau begitu, ekspresi Bing Suyue dingin dan dia mencibir ketika Ki of True Spirit-nya mulai menyebar dengan cepat. Tidak baik, ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Dia melihat akar hukum Bing Suyue mekar maksimal dan perasaan berbahaya muncul. Badai angin bila es. Bing Suyue berseru saat dia melompat ke langit dan terus menggerakkan tangannya, mengirim badai angin ke segala arah. Yang lebih menakutkan adalah pecahan es akan muncul di sebelah badai angin dan bahkan akan menghancurkan gunung. Bing Suyue menari-nari dan jangkauan badai angin pisau es meningkat menjadi 100 meter. Kemanapun dia pergi, badai angin dahsyat itu akan mengikutinya. Menjadi ahli di True Mystic Rank, kecepatan Bing Suyue tidak jauh lebih lambat dari Zhao Feng. Perbedaan utama antara dia dan Zhao Feng adalah kelincahan tetapi dengan badai angin pisau es, dia mengurangi ruang yang harus dihindari Zhao Feng. Rentang serangan dari True Mystic Rank melampaui True Human Rank lebih dari satu level. Zhao Feng mendarat di tanah dengan ekspresi serius. 3 lotus berharga yang berbunga. Dengan ekspresi tenang, lotus 3 warna muncul di bawah kaki Zhao Feng. Weng gelombang, 3 kelopak hijau, biru dan ungu memanjang dari lotus, membentuk penghalang 3 warna. Ding tok, tok, bunga api beterbangan di mana-mana di Tree Flowered Treasure Lotus dan serangan badai angin es membuat 3 kelopak berwarna pudar warnanya. Hu gelombang, Zhao Feng menghela nafas panjang saat dia berdiri di atas 3 bunga teratai berharga. Kemampuan defensif dari 3 bunga teratai berharga tanpa diragukan lagi kuat. Tree Flowered Treasure Lotus mengeluarkan aroma hipnosis dan hormon yang membuat Bing Suyue berseru dan mundur puluhan meter. Tak tahu malu, wajah Bing Suyue sedikit merah dan tubuhnya menjadi panas. Dia menatap Zhao Feng dengan jijik tetapi yang terakhir tidak keberatan dan bergumam, warisan dan keterampilan gadis ini sangat kuat dan karena itu memiliki akar hukum yang baik yang memungkinkan dia dibandingkan dengan tahap awal dari True Mystic Rank. Pada titik ini Zhao Feng telah memahami akar hukum Bing Suyue. Zhao Feng telah memahami teknik dan arah untuk membentuk akar hukum tetapi tidak memiliki waktu. Pada saat ini Bing Suyue menyerang lagi ketika garis-garis es muncul di kulitnya. Ice Wind Phoenix Wings. Badai angin di udara tiba-tiba berkumpul dan meningkat kekuatannya. Akhirnya kekuatan dahsyat itu terkondensasi menjadi es Phoenix yang membawa tekanan dari zaman kuno. Ini adalah kekuatan garis keturunanmu. Garis keturunan Zhao Feng sedikit gemetar dan aura kuno membuatnya sulit bernapas. Meskipun dia memiliki 3 treasure lotus berbunga, sulit baginya untuk menghadapi langkah ini. Namun, pada saat berbahaya ini Zhao Feng menjadi tenang. Di bawah penguncian mata spiritual Tuhan, dia melihat penggunaan kekuatan garis keturunan Bing Suyue. Karena garis keturunannya memiliki elemen yang sama dengan milikku, itu seharusnya cocok untukku. Hati Zhao Feng melompat.
Sua, diagram tentang bagaimana garis keturunan seharusnya digunakan muncul dalam pikiran Zhao Feng menurut cara Bing Suyue menggunakannya disalin ke dirinya sendiri. Mata rohani Tuhan, salin. Mata kiri Zhao Feng memancarkan cahaya biru yang misterius dan pada saat berikutnya, ia menirukan tindakan tangan Bing Suyue, melambaikannya di udara. Huang, sosok besar tapi buram muncul di belakang Zhao Feng. Itu luar biasa dan duduk di atas takhta es yang tidak lengkap, seperti tuan musim dingin.